Negara macam apa? Korea Utara. Korea Utara adalah salah satu negara paling tertutup di dunia, dengan tingkat penggunaan internet terendah di dunia. Dari lebih dari 26 juta penduduknya, 99,9% tidak menggunakan internet. Membeli komputer memerlukan persetujuan. Jeans dan jas dilarang. Larangan ini bermula dari kekhawatiran akan pengaruh budaya Barat yang membatasi penggunaan pakaian tersebut. Hal ini dilakukan untuk membangun penghalang budaya terhadap infiltrasi ideologi Barat. Namun, penerapan larangan ini bervariasi di seluruh Korea Utara. Meskipun tidak ada larangan eksplisit terhadap bikini dan pakaian renang atau pakaian terbuka, budaya berpakaian Korea Utara relatif konservatif, dan pakaian semacam itu mungkin tidak diterima oleh masyarakat umum. Berpakaian yang pantas dan rapi di tempat umum lebih diutamakan di sana. Korea Utara sangat mementingkan penayangan film dan drama televisi asing, menerapkan kontrol ketat, dan memandangnya sebagai sarana krusial untuk menjaga ideologi nasional dan stabilitas sosial. Menonton film dan drama televisi asing secara pribadi, termasuk drama Korea Selatan, dianggap ilegal di Korea Utara. Menonton drama Korea Selatan dianggap sebagai salah satu pelanggaran paling serius, dan bahkan menonton dalam jumlah kecil pun dapat mengakibatkan hukuman pidana. Hukuman yang dijatuhkan biasanya berkisar antara 4 hingga 5 tahun, dengan hukuman yang lebih berat lagi untuk penyebaran yang meluas. Jika ingin menonton film dan drama asing yang aman, caranya yaitu melalui platform resmi yang diizinkan pemerintah. K-pop dan musik barat juga dibatasi secara ketat. Masyarakat didorong untuk mengapresiasi musik yang sesuai dengan gaya tradisional Korea Utara. Alih-alih mengimpor musik pop barat, Korea Utara menerapkan sistem wajib militer. Warga negara pria biasanya diwajibkan untuk menjalani wajib militer setelah mencapai usia tertentu, dan pelaksanaannya biasanya hingga 10 tahun. Di sini, jumlah perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Jumlah laki-laki yang terlihat di jalanan mungkin relatif kecil. Total kekuatan militer Korea Utara sekitar 1,3 juta, menjadikannya angkatan bersenjata terbesar kelima di dunia. Pasukan khusus tersebut berjumlah besar, kemungkinan berjumlah antara 120.000 dan 200.000 personel. Korea Utara adalah negara bersenjata nuklir, diperkirakan memiliki sekitar 60 hulu ledak nuklir. Sementara laporan lain menunjukkan bahwa Korea Utara memiliki antara 10 dan 16 hulu ledak, termasuk rudal anti-tank dan rudal gerilya. Korea Utara memiliki pasukan rudal strategis yang dilengkapi dengan berbagai jenis rudal balistik loyal, rudal jarak pendek, dan rudal antar benua. Proyek-proyek seperti seri Mars dan seri Laber merupakan pencegah strategis yang penting bagi Korea Utara dalam menjaga keamanan nasional. Sistem pranikah dilarang keras di Korea Utara. Hal ini secara luas dianggap tidak bermoral dan merugikan reputasi pribadi dan kehidupan keluarga. Hubungan romantis di Korea Utara terikat ketat oleh norma-norma sosial, dan pasangan biasanya menjaga jarak dan perilaku yang pantas di tempat umum. Sikap yang terlalu intim tidak dianjurkan. Pernikahan di Korea Utara tidak mewajibkan mas kawin. Dalam tradisi masyarakatnya, pernikahan dipandang sebagai ikatan cinta dan rasa saling menghormati, bukan pertukaran materi. Hal ini sangat berbeda dengan adat istiadat tradisional di banyak negara. Korea Utara memiliki tingkat kejahatan yang relatif rendah. Di sini hukum sangat ketat. Jika seorang berbuat kriminal, maka yang lain akan berdampak, seperti ke anggota keluarga, kerabat, dan bahkan keturunan 3 generasi dapat menghadapi hukuman seperti kesulitan mencari kerja. Sisi positifnya, dapat menekan tingkat kejahatan secara formal dan menjaga stabilitas sosial. Karena keterkaitan antar kerabat, individu mungkin lebih berhati-hati dalam bertindak. Sedangkan sisi negatifnya, tindakan tertentu dapat melibatkan orang yang tidak bersalah dan melanggar hak serta kebebasan individu. Lebih lanjut, Korea Utara memiliki kepolisian, badan keamanan, dan departemen intelijen yang kuat, yang mampu merespons serangan nuklir dan tindakan kriminal lainnya dengan cepat, yang juga menjadi alasan rendahnya tingkat kejahatan. Selain itu, distribusi kekayaan yang relatif merata turut berkontribusi pada hal ini. Mobilitas sosial yang terbatas dan kontrol ideologis yang ketat dapat sampai batas tertentu, mengurangi motivasi dan peluang terjadinya kejahatan. Pada tahun 2023, PDB nominal Korea Utara sekitar US$30,5 miliar dan PDB per kapitanya sekitar US$1.100 akibat sanksi internasional. Telah berdampak besar pada situasi ekonomi Korea Utara. Namun, Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar Korea Utara. Sebanyak 98,3% penduduk Korea Utara menerima upah bulanan yang relatif rendah, sekitar 300 hingga 400 yuan. Meskipun upahnya rendah, standar hidup tetap relatif stabil. Terutama berkat sistem penyediaan dan kebijakan kesejahteraan sosial Korea Utara, negara ini beroperasi dengan sistem ekonomi terencana
yang mana negara menyediakan kebutuhan dasar bagi penduduknya. Makanan dan pakaian disediakan dalam bentuk kupon ransum, sehingga mengurangi biaya hidup penduduk. Penduduk dapat menggunakan kupon ini untuk membeli kebutuhan pokok di toko atau pasar resmi milik negara. Meskipun penduduknya menggunakan kupon ransum untuk memenuhi kebutuhan pokok, bukan berarti mereka tidak perlu membayar tunai. Ketika kupon ransum tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka, mereka dapat memilih untuk membayar tunai. Membeli barang tambahan di toko milik negara atau pasar bebas memang dimungkinkan, tetapi distribusi dan harga barang-barang ini dikontrol secara ketat. Oleh karena itu, bahkan dengan uang tunai, penduduk mungkin menghadapi kekurangan atau harga yang tinggi. Di Korea Utara, pembelian mobil pribadi sangat dibatasi, meskipun dalam beberapa tahun terakhir, dengan semakin terbukanya pasar, pemerintah telah melonggarkan pembatasan ini secara bertahap. Namun, jumlah mobil pribadi masih sangat terbatas. Sebagian besar mobil yang beredar di jalanan adalah kendaraan pemerintah dan militer. Bahkan mereka yang memiliki mobil pribadi pun menghadapi berbagai pembatasan penggunaan, seperti peraturan ketat mengenai rute, waktu, dan lokasi parkir. Karena pembatasan ketat terhadap mobil pribadi ini, sepeda telah menjadi moda transportasi utama bagi masyarakat Korea Utara. Sepeda tidak hanya ekonomis, tetapi juga selaras dengan gaya hidup dan kesadaran lingkungan masyarakatnya. Orang yang bersepeda merupakan pemandangan umum di jalanan dan gang-gang Korea Utara, baik untuk pergi bekerja, berbelanja, maupun menjemput anak-anak. Sepeda telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan di sini. Kebijakan kesejahteraan sosial Korea Utara mencakup pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, perawatan bersalin, dan perawatan lansia. Dalam berbagai aspek, termasuk budaya dan hiburan, Korea Utara menerapkan sistem wajib belajar 12 tahun, yang mencakup 1 tahun untuk pendidikan prasekolah, 5 tahun untuk pendidikan dasar, 3 tahun untuk pendidikan menengah pertama, dan 3 tahun untuk pendidikan menengah atas. Selain itu, tersedia pelatihan kejuruan dan pendidikan teknis untuk mengembangkan keterampilan profesional dan tenaga kerja. Lembaga pendidikan dilarang memungut biaya dari siswa atau orang tua mereka. Seragam sekolah untuk siswa sekolah dasar biasanya disediakan gratis oleh negara. Seragam sekolah menengah pertama mungkin memerlukan sedikit biaya. Negara juga menanggung biaya alat tulis. Jika seorang siswa diterima di universitas, negara menyediakan beasiswa untuk mendukung studi mereka. Bagi siswa yang tidak lulus ujian masuk universitas, negara akan mengatur agar mereka bergabung dengan militer. Korea Utara menerapkan sistem layanan kesehatan gratis, di mana semua diagnosis, pengobatan, dan rawat inap yang diberikan kepada pasien oleh institusi medis bersifat gratis. Namun, sumber daya medis Korea Utara yang terbatas, kualitas layanan yang tidak konsisten, fasilitas medis yang ketinggalan zaman, dan pasokan obat yang tidak memadai. Semuanya berdampak pada keterbatasan sistem layanan kesehatan gratis ini. Pemerintah juga menyediakan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan gratis, serta layanan pemakaman gratis. Penduduk Korea Utara tidak perlu membeli rumah. Mereka hanya perlu membayar biaya sewa rumah untuk memiliki rumah. Biaya ini sangat rendah. Jika petani, kamu tidak perlu membayar biaya sewa rumah. Luas rumah biasanya antara 70 dan 200 meter persegi. Fasilitas yang tersedia meliputi perlengkapan rumah tangga seperti lemari pakaian dan peralatan dapur. Juga tersedia pemanas, air, dan layanan manajemen properti yang gratis. Korea Utara mendorong persalinan dan menyediakan layanan serta cuti bersalin gratis. Perempuan dapat menikmati cuti berbayar selama 6 bulan setelah melahirkan untuk memastikan mereka memiliki cukup waktu untuk merawat bayi baru lahir dan memulihkan diri. Korea Utara telah menerapkan sistem pensiun yang komprehensif yang memastikan para lansia memiliki sumber daya ekonomi dan jaminan penghidupan yang memadai, baik pekerja perkotaan maupun petani, semuanya menerima pensiun dan tunjangan hari tua setelah pensiun. Selain itu, Korea Utara menyediakan sistem kompensasi gratis untuk merawat mereka yang kehilangan kemampuan bekerja atau menafkahi keluarga akibat perang, bencana alam, atau alasan lainnya. Korea Utara juga menawarkan fasilitas budaya dan rekreasi yang melimpah. Fasilitas seperti bioskop, pusat budaya, dan lapangan olahraga tersedia gratis. Warga dapat menonton film, berpartisipasi dalam kegiatan budaya, dan berolahraga di tempat-tempat ini. Kebijakan ini mencerminkan kepedulian dan perhatian pemerintah Korea Utara terhadap warganya, yang bertujuan untuk memastikan setiap warga dapat menjalani kehidupan yang stabil dan bahagia.
Korea Utara adalah negara yang relatif tertutup. Perjalanan ke sini tunduk pada pembatasan dan peraturan yang ketat. Setiap wisatawan tidak diizinkan untuk tetap berada di negara ini. Wisatawan harus melakukan perjalanan ke Korea Utara melalui agen perjalanan resmi dalam tur grup. Selama tur, wisatawan tidak boleh meninggalkan grup dan harus tetap bersama grup untuk memastikan keamanan dan ketertiban. Demi alasan keamanan dan kerahasiaan, wisatawan dilarang keras melakukan aktivitas tertentu. Dilarang memotret fasilitas secara sembarangan. Tidak diperbolehkan membeli atau mengonsumsi makanan yang diizinkan secara bebas untuk menghindari masalah keamanan pangan dan masalah yang tidak perlu. Wisatawan perlu memahami dan menghormati budaya, adat istiadat, dan etiket Korea Utara untuk menghindari kesalahpahaman atau konflik yang tidak perlu akibat perbedaan budaya. Bepergian di Korea Utara dapat memberikan wisatawan sensasi perjalanan waktu. Rasanya seperti kembali ke zaman di tahun 1970-an atau 1980-an. Orang-orang di jalanan berpakaian sederhana, menikmati waktu mereka dengan santai. Sapi membajak sawah, ember membawa air, dan mesin modern hampir tidak ada. Rasakan lanskap pedesaan yang sangat berbeda dari masyarakat modern. Negara ramah yang dikenal sebagai mutiara dari timur dan simbol sosialisme. Sisi detail geografi, budaya, lanskap kota, kondisi sosial ekonomi, dan sejarahnya bisa dinikmati. Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) umumnya dikenal sebagai Korea Utara, adalah negara sosialis yang terletak di bagian utara semenanjung Korea di Asia Timur. Negara ini berbatasan dengan Korea Selatan di selatan, Tiongkok dan Rusia di utara. Korea Utara menghadap Laut Kuning di barat, yang di seberangnya terdapat semenanjung Shandong Tiongkok dan berbatasan dengan Laut Jepang di timur. Pada tahun 2024, Korea Utara memiliki total populasi sekitar 26 juta jiwa. Negara ini bersifat homogen, dengan seluruh penduduknya beretnis Korea. Luas wilayahnya sekitar 123.000 km persegi, mencakup sekitar 55% dari total luas semenanjung Korea. Bahasa resminya adalah bahasa Korea, yang termasuk dalam rumpun bahasa Altai dan memiliki beberapa kemiripan dengan bahasa-bahasa lain, seperti bahasa Mongolia. Ibu kota negara ini adalah Pyongyang. Pyongyang bukan hanya ibu kota Korea Utara, tetapi juga pusat politik, ekonomi, dan budayanya. Terletak di barat laut semenanjung Korea, kota ini dibelah oleh sungai Taedong dan dinamai berdasarkan datarannya. Luas wilayahnya sekitar 2,629,4 km persegi dan berpenduduk sekitar 3,25 juta jiwa. Sebagai destinasi wisata terkenal di Korea Utara, Pyongyang menyimpan banyak situs bersejarah. Tempat-tempat seperti kota kuno Gaugoli dan reruntuhan Istana Anhak merupakan destinasi wisata populer. Terdapat pula sebuah menara di tengah negara yang sering dikunjungi wisatawan, yang menyimpan nama-nama para martir tentara relawan rakyat yang gugur dalam Perang Korea. Pyongyang juga memiliki banyak museum, perpustakaan, dan objek wisata, seperti Museum Koli dan Museum Sinchon. Sistem metro Pyongyang terkenal akan keluasannya. Beberapa stasiun terletak jauh di bawah tanah, sehingga menjadikannya salah satu sistem kereta bawah tanah terdalam di dunia. Perekonomian bertumpu pada pertanian dan industri berat, dengan industri ringan dan jasa yang relatif lemah. Negara ini berkomitmen untuk mengembangkan industri militer dan sektor energi nuklirnya, sekaligus berupaya meningkatkan produksi pertanian dan industri ringan. Korea Utara memiliki beragam sumber daya mineral yang melimpah. Lebih dari 300 jenis mineral telah ditemukan, dengan lebih dari 200 diantaranya memiliki nilai ekonomis. Cadangan sumber daya mineralnya sangat besar. Biji besi diperkirakan mencapai 9 hingga 11 miliar ton dan kadarnya melebihi 60%. Menjadikannya salah satu produsen biji besi bermutu tinggi utama dunia. Cadangan batu bara diperkirakan mencapai 300 miliar ton dari keseluruhan. Lignit menyumbang sekitar 70% dan batu bara hitam sekitar 30%. Korea Utara juga memiliki sumber daya tanah jarang yang melimpah dengan perkiraan cadangan mencapai 20 hingga 48 juta ton. Pemrosesan ekspor merupakan industri terbesar kedua setelah pertambangan dan merupakan sumber devisa yang signifikan. Pemrosesan ekspor terutama melibatkan pemrosesan awal, sumber daya mineral, produk pertanian, dan makanan. Produk industri ringan seperti wig dan bulu mata palsu, tekstil, dan pertanian merupakan komponen penting ekonomi Korea Utara, namun lahan subur relatif terbatas, hanya sekitar 1,9 juta hektar yang cocok untuk budidaya pangan. Total produksi pangan tahunan sekitar 5 juta ton, sementara permintaan pangan nasional sekitar 6 juta ton, sehingga terjadi kekurangan sekitar 1 juta ton. Tanaman utama adalah beras, jagung, dan kedelai. Beras merupakan salah satu tanaman pangan terpenting Korea Utara. Medan Korea Utara sebagian besar terdiri dari pegunungan dan perbukitan.
yang mencakup lebih dari 80% wilayahnya. Medannya miring dari timur laut ke barat daya. Bagian timur laut, sebagian besar, merupakan dataran tinggi Gaema yang tinggi. Sementara bagian selatan dan barat memiliki beberapa dataran dan daerah perbukitan. Gunung Paektu adalah puncak Korea Utara. Meskipun datarannya tidak luas, dataran Pyongyang sebagai salah satu dataran utama Korea Utara sangat penting bagi pertanian. Terletak di dekat Pyongyang, dataran ini datar dan merupakan wilayah pertanian penting di Korea Utara. Korea Utara memiliki iklim muson Asia Timur yang sedang dengan musim panas yang panas dan hujan. Musim dinginnya dengan suhu tahunan rata-rata antara 8 dan 12 derajat Celcius. Curah hujan tahunan rata-rata sekitar 1000 mm. Dengan 70% curah hujan tahunan terjadi antara bulan Juni dan September. Karakteristik topografi dan iklim ini berpadu menciptakan lingkungan alam Korea Utara yang unik. Sejarah Korea Utara berawal dari zaman kuno, mengalami berbagai perubahan dan transformasi dinasti. Dari sekitar abad ke-12 sebelum Masehi hingga 194 sebelum Masehi. Jechi konon merupakan anggota keluarga kerajaan di akhir dinasti Shang. Setelah jatuhnya dinasti Shang, ia memimpin sekelompok orang untuk bermigrasi ke semenanjung Korea dan mendirikan Jechi Joseon. Namun, klaim ini diperdebatkan di antara para sejarawan di Korea Utara dan Korea Selatan. Pada 194 sebelum Masehi, Waiman menggulingkan dan membunuh Joseon. Mendirikan Waiman Joseon pada 108 sebelum Masehi, Kaisar Wu dari Han menaklukkan Waiman Joseon, pembentukan Lena, Jongban, dan Lintun, serta eksekusi 4 panglima, menandai dimulainya kekuasaan Tiongkok atas Korea Utara dari abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Semenanjung Korea secara bertahap membentuk keseimbangan kekuasaan tripartit di antara 3 kerajaan, yaitu Goguryeo, Baekje, dan Silla. Goguryeo didirikan pada tahun 37 sebelum Masehi oleh Pangeran Go Jumong dan bertahan selama lebih dari 700 tahun sebelum ditaklukkan oleh dinasti Tang pada tahun 668 Masehi. Baekje didirikan pada tahun 18 sebelum Masehi oleh Onjo. Terletak di bagian barat daya semenanjung Korea, kerajaan ini dihancurkan oleh pasukan sekutu Silla dan dinasti Tang pada tahun 660 M. Silla didirikan oleh Pak Ha pada tahun 57 sebelum Masehi. Terletak di bagian tenggara semenanjung Korea, kerajaan ini merupakan bagian dari era Silla bersatu dari tahun 668 hingga 935 M. Setelah Silla menyatukan semenanjung Korea, kerajaan ini memasuki era Silla bersatu. Pada tahun 918 M, Wanggian mendirikan dinasti Goryeo dengan ibu kotanya di Gaeso. Pada tahun 1392 M, dinasti Goryeo digulingkan oleh Isongga. Dinasti Joseon didirikan dengan ibu kotanya di Hanyang. Pada tahun 1592, Jenderal Jepang Hideyaki menginvasi Korea, memicu pemberontakan di kalangan bangsawan. Korea bersekutu dengan dinasti Ming untuk melawan invasi Jepang dan akhirnya berhasil memukul mundur tentara Jepang. Dinasti Joseon selanjutnya bergejolak secara internal, mengalami beberapa kudeta dan reformasi. Pemberontakan petani Dongsol pada tahun 1894 memperburuk keresahan sosial. Pada tahun 1910, Jepang mencaplok Korea, menandai dimulainya periode kolonial Jepang. Selama periode ini, rakyat Korea melancarkan perjuangan anti-Jepang yang berkepanjangan. Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945 dan semenanjung Korea dibebaskan. Selanjutnya, Uni Soviet dan Amerika Serikat menetapkan zona pendudukan militer di utara dan selatan semenanjung Korea, membagi semenanjung tersebut menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Perang Korea pecah pada tahun ke-1950. Setelah 3 tahun perang, Perjanjian Gencatan Senjata ditandatangani pada tahun ke-1953, semenanjung Korea masih terbagi. Korea Utara, negara misterius di Asia Timur, dikenal karena keterpencilannya dan keunikannya. Gaya hidupnya sangat berbeda dari banyak belahan dunia. Penduduknya menikmati perumahan, layanan kesehatan, dan pendidikan gratis. Kehidupan mereka sederhana namun stabil, tetapi juga tunduk pada batasan yang cukup besar. Jadi, apakah Anda menyukai gaya hidup ini? Jika iya, silakan tinggalkan komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.